Renungan hari Jumat 16 April 2021. Ia memberikan kelimpahan makanan kepada orang banyak. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, seseorang yang sudah berpengaruh dalam hidup orang lain akan selalu menjadi pusat perhatian. Yesus Kristus sebagai pribadi yang sangat disanjung karena mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Orang-orang sakit, berkekurangan, sederhana dan miskin juga menjadi fokus perhatian dan kasih sayang dari Yesus Kristus. Kisah Injil hari ini menampilkan pertemuan Yesus dengan ribuan orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya. Ketika Yesus melihat kedatangan mereka, yang dipancarkan orang banyak adalah kelaparan jasmani karena perjalanan mereka mengikutinya. Maka ia menuntut para muridnya untuk memberikan mereka makan. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan Yesus ini dijawab oleh Filipus dengan sebuah ungkapan ketidakpastian, ketidakmampuan. Filipus yakin bahwa jumlah orang yang begitu banyak dan situasi tempat yang sunyi tak mungkin akan memenuhi kerinduan mereka. Maka ia berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Pernyataan Filipus ini didukung oleh Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sikap keraguan-raguan para murid ini ditanggapi oleh Yesus dengan beberapa tindakan nyata untuk membuktikan bahwa ia mampu memperganda roti dan ikan untuk orang banyak itu. Ia memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat besar. Maka aksi yang dibuat Yesus adalah perintah agar para murid menyuruh orang itu duduk. Suruhlah orang-orang itu duduk. Aksi kedua yang dibuat Yesus adalah ia mengambil roti dan mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Aksi ketiga yang dibuat Yesus adalah perintah kepada para murid agar mengumpulkan sisa-sisa makanan. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara-saudariku terkasih, dari aksi yang dilakukan Yesus ini, ia memberikan 2 pesan kepada kita. Pertama, ia menunjukkan sikap kepeduliannya kepada sesama yang menderita, sesama yang sederhana, yang kelaparan dan kehausan. Ia menunjukkan dirinya sebagai roti kehidupan yang memuaskan dahaga mereka. Maka ia tidak membiarkan mereka itu pergi dengan suasana kelaparan. Keinginan Yesus membuahkan berkat melimpah bagi orang banyak. Mereka makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul penuh. Mereka tidak mengalami kekeringan jasmani dan rohani. Pesan yang kedua, ia mengawali peristiwa perayaan Ekaristi. Ia mengucap syukur dan membagi-bagikan roti. Semua tindakan Yesus ini akan terulang dalam perjamuan terakhir dan juga pesannya kepada murid-muridnya agar dikenang ketika mereka merayakan peristiwa seperti itu. Saudara-saudariku terkasih,
Perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan, saat ini juga merupakan perintah yang harus ditanggapi serius oleh kita umat beriman. Banyak orang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Kita dituntut kepekaan terhadap sesama yang menderita, yang berkekurangan, yang tertimpa bencana alam seperti di Adonara dan Lembata, NTT, dan juga di tempat-tempat lain. Kepekaan dan sikap solidaritas kita harus ditunjukkan secara nyata, dan sekecil apapun yang kita berikan akan digandakan oleh Tuhan sendiri menjadi berkat yang melimpah bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita coba memberikan diri.